Selamat siang pemirsa, kembali kami hadir dalam program Dialog Khusus Pro TV. Kali ini bersama Kapolres Klaten AKBP Yohanes Ragil Heru SIK M.Hum yang akan membahas seputar Kamtibmas di wilayah Klaten menjelang Pilkades. Dan pemirsa, kebetulan beliau ini baru saja menjabat sebagai Kapolres Klaten selama 1 bulan lamanya. Ya. Betul Bapak ya? Ya, 1 bulan. Oke, mohon maaf saya manggil Bapak. Ya. Siapa ini? Bapak Yohanes, Bapak Pak Ragil? Pak Ragil. Oh, oke, Pak Ragil. Ya, ini gimana nih kira-kira kesan-kesannya? Apalagi kan baru selama 1 bulan ya Pak ya. Ada kendala mungkin di Klaten ini? Selama 1 bulan pertama ini saya menjabat di Klaten sebagai Kapolres Klaten. Kalau kita bicara kendala belum ada yang berarti. Belum ada, ha? Ya berarti baik itu di bidang personel, bidang operasional semuanya sudah berjalan. Berjalan, tinggal mungkin saya akan melanjutkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah dirintis oleh pejabat yang lama. Baik, kalau untuk ini Pak, sebagai Kapolres Klaten yang baru nih kan, kira-kira langkah apa saja sih yang diambil dalam rangka memelihara Kamtibmas agar tetap kondusif? Baik, langkah-langkah saya untuk mempertahankan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Klaten tetap aman dan kondusif, yang jelas yang sudah kami laksanakan kemarin, begitu saya menjabat, saya melakukan konsolidasi ke dalam dengan seluruh perwira, baik Kabak Kasat Kapolsek yang ada di wilayah hukum Polres Klaten. Kemudian kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena di wilayah hukum Polres Klaten ini, khususnya Polres Klaten, sudah menerapkan Polmas, yang Polmas dengan motonya Ajoto Satru Wong Klaten, yang artinya itu tidak ada musuh, semuanya kita anggap sebagai kawan, sehingga itu diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Klaten akan bisa mendukung, berpartisipasi dalam kegiatan menciptakan situasi Kamtibmas. Jadi masyarakat Klaten ini sudah kompak ya untuk menjaga Kamtibmas. Betul, tinggal saya melanjutkan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan. Langkah-langkah apa yang saya lakukan setelah saya berkoordinasi dan kumpulkan dengan para perwira, Kabak Kasat Kapolsek, saya akan lebih mengintenkan peran Babin Kamtibmas, peran Babin Kamtibmas yang akan turun di desa-desa. Kebetulan di wilayah hukum Polres Klaten ini saya memiliki 301 Babin Kamtibmas. 301 ya? Walaupun saya mempunyai di Klaten ini ada desa 401 desa. 401 desa memang belum tercukupi sesuai dengan program dari pimpinan Polri. Nantinya diharapkan 1 desa 1 polisi. Tetapi dengan melihat jumlah personel kita yang masih belum mencukupi semua, masih ada beberapa desa yang diemban mungkin 2 desa 1 polisi maupun 2 desa 2 polisi. Ya. Ada kesulitan nggak nih ngatur masyarakatnya kira-kira? Karena kan mungkin masih canggung kan ya? Ya, sebetulnya kalau kesulitan tidak ada karena semua sistem sudah berjalan. Sistem sudah berjalan, saya dibantu oleh 24 Kapolsek. Ya, sebetulnya wilayah Kabupaten Klaten atau Polres Klaten ini ada 24 Polsek. Saya dibantu oleh 24 Kapolsek yang mana setiap Polsek memiliki Babin Kamtibmas yang dia setiap saat siap turun ke masyarakat. Betul, begitu. Oke. Untuk di Polres Klaten sendiri ada kejadian yang menonjol nggak sih Pak ini kira-kira saat-saat ini? Sampai saat ini saya mulai menjabat tanggal 10 Desember 2012 tidak ada kejadian menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polres Klaten, dan ini selalu kita harapkan. Tidak adanya kejadian menonjol ini bukan datang semenang tiba-tiba, tetapi itu adalah karena kita kelola bagaimana personel yang ada, kita kelola bagaimana operasionalnya, sehingga kejadian-kejadian yang dianggap menonjol yang akan mengganggu situasi Kamtibmas betul-betul bisa kita minimalisir, dan kita bersyukur pada Tuhan sampai saat ini, dan kita berharap selamanya tidak ada kejadian menonjol di wilayah hukum Polres Klaten ini. Iya, tuh untuk ini nih Pak, kalau kan kita pernah dengar nih ada kasus-kasus perjudian di masyarakat, tuh bagaimana di Klaten ini Pak? Begitu saya menjabat tanggal 10 Desember kemarin, saya sampaikan, saya buat statement bahwa saya tidak akan mentolerir segala bentuk macam perjudian apapun itu. Sebelum saya di sini, saya juga menjabat Kapolres, sudah saya sampaikan bahwa setiap ada perjudian nongol babat, nobat. Jadi ada nongol babat, ada nongol langsung dibabat aja gitu ya Pak ya. Dan ini sudah saya perintahkan pada para Kapolsek jajaran. Sekarang ini minimal 1 minggu ungkap kasus judi.
dan beberapa minggu ini sudah berhasil kita ungkap beberapa kasus judi yang terjadi di kecamatan-kecamatan atau di wilayah hukum Polres Klaten ini. Ya. Baik, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Bapak Ragil sebagai Kapolres Klaten. Jangan kemana-mana, kita akan berbincang-bincang lagi dengannya. Kembali dalam program Dialog Khusus Pro TV bersama Kapolres Klaten, Bapak Ragil. Dan tadi kita sudah sempat membahas tentang nobat ya, nongol langsung babat terutama dalam kasus perjudian. Sedangkan dalam masyarakat ini tidak hanya perjudian nih Pak, tapi ada juga mungkin kasus miras oplosan, ada juga prostitusi. Nah ini kira-kira gimana? Apakah nobat juga gitu? Kami dari jajaran Polres Klaten, semua yang termasuk dalam penyakit masyarakat, baik itu judi, kemudian minum-minuman keras, prostitusi, tetap tidak ada tolerir, ya, tidak ada tolerir. Semua yang muncul langsung kita tindak, ya. Karena apa? Nah, apalagi minum-minuman keras, oplosan, yaitu ciu dan sebagainya itu juga akan merusak generasi muda kita. Iya, betul. Ya, kami dari seluruh anggota baik Sabara Polres maupun Polsek secara inten, secara kontinu selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan rahasia terhadap penjual-penjual minuman keras tersebut, yang mana itu akan sering membawa gangguan kamtimas terhadap masyarakat sekitar, karena mereka umumnya minum minuman keras sampai mabuk-mabukan. Nah, itu juga membawa gangguan kamtimas. Demikian juga prostitusi, ya, prostitusi yang ada di sini, ya, ternyata juga setelah kami adakan lidik oleh anggota-anggota fungsi intelijen, banyak sekali juga prostitusi yang harus ditindaklanjuti. Dan itu sudah beberapa anggota kami melaksanakan razia dan berhasil menangkap, bahkan sudah diajukan ke sidang-sidang Tipiring. Ya. Itu dari judi, kemudian minuman keras, bahkan saat ini kami juga dengan baru gencar-gencarnya melaksanakan razia terhadap keberadaan warnet, ya, karena di situ ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melanggar, baik melanggar norma hukum maupun norma-norma susila. Nah, saya sudah koordinasi juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Tadi saya juga sampaikan Pak Bupati, bahkan beliau sepakat bagi warnet-warnet yang melaksanakan atau menyediakan sarana seperti itu atau fasilitas-fasilitas game seperti itu akan segera kita tindak dalam bentuk mungkin ya, penutupan dan sebagainya. Gitu. Ya. Kalau untuk judi dan miras oplosan atau mungkin prostitusi itu kan kalau sudah nongol dibabat habis. Nah gini gimana nih Pak pencegahannya supaya masyarakat ini tidak melakukan ke arah ke sana? Pencegahan kami yang jelas, seperti yang depan tadi saya sampaikan, saya mempunyai 301 babin kamtipmas di setiap desa, ya, di setiap desa. Selain itu juga kami selalu sampaikan kepada seluruh anggota yang tinggal bersama dengan warga masyarakat supaya selalu memberikan penyuluhan, pengarahan kepada masyarakat bahwa apa yang disebut dengan penyakit masyarakat, judi, miras, prostitusi, semuanya akan merugikan masyarakat. Apalagi saat ini generasi muda kita, ya, minuman keras itu jarang yang orang-orang tua, malah anak-anak muda, anak-anak sekolah, kemudian perjudian juga seperti itu. Jadi kalau itu kita biarkan akan menjadi apa nanti generasi muda kita. Betul, jadi iya, babin kamtipmas kami yang 300 orang itu bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan kami juga ada program tiap Jumat itu Jumat keliling. Jumat keliling ya, yang mana di setiap masjid-masjid pada melaksanakan kegiatan sholat Jumat kita berikan himbauan kamtipmas supaya memberikan arahan kepada anak-anaknya, mengawasi anak-anaknya secara ketat, karena sekarang ini kadang-kadang kita juga terlena kelihatan anak-anak di rumah baik, ternyata di luar melakukan pelanggaran seperti itu. Iya. Ya, begitu. Kalau ini Pak, ini kita tahu kan Klaten itu adalah gerbang masuk. Ya. Sepertinya memang kecil sih gitu, tapi ini adalah gerbang masuk. Kalau dari Jogja mau ke Solo lewatnya Klaten, dan juga kalau misalkan mau ke Solo atau sebaliknya juga lewatnya Klaten. Ini kan sepertinya peredaran narkoba dan apapun itu pasti banyak mungkin ya Pak ya? Itu bagaimana itu Pak? Untuk kemungkinan ada pasti, ya pasti memang betul Klaten jalur lintasan, jalur lintasan betul sampaikan Mbak tadi bahwa Klaten itu kotanya kecil, tetapi boleh dibilang mau ke Jogja lewat Klaten, mau ke Solo lewat Klaten dan persinggahan di sini. Antisipasi kami terhadap peredaran narkoba juga sudah kami laksanakan, ya, dengan kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ya,
ya, kemudian tokoh pemuda untuk selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan itu. Selain kami dari Sat Narkoba Polres juga selalu mengadakan operasi-operasi, razia-razia, dan beberapa hari yang lalu juga kami sudah berhasil menangkap pelaku yang diduga pengedar narkoba tersebut. Nah, gitu. Razia seperti apa pemirsa? Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Bapak Ragil. Jangan kemana-mana. Masih dalam program Dialog Khusus Pro TV bersama Kapolres Klaten AKBP Yohanes Ragil Heru SIK M.Hum. Dan tadi kita sempat membahas tentang razia-razia yang dilakukan. Nah, ini apa nih Pak razianya? Tadi saya sempat bertanya tapi ditunda dulu ya. Ini razianya seperti apa yang dilakukan oleh Polres Klaten ini? Razia itu ada bermacam-macam. Kita suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota kita, oleh anggota Polri, khususnya Polres Klaten, yang mana kegiatan razia itu kita punya sasaran tertentu. Kalau oleh Sat Narkoba, operasi-operasi itu razia sasarannya adalah narkoba maupun bahan-bahan psikotropika. Ada juga razia yang dilakukan oleh lalu lintas, itu adalah berkaitan dengan surat-surat kendaraan bermotor. Tapi ada juga razia yang kita lakukan secara terpadu, yang mana oleh Polres Klaten sendiri kita melaksanakan kegiatan razia pada tengah malam. Itu melibatkan beberapa fungsi. Itu adalah tujuannya meminimalisir masuknya orang-orang yang juga melakukan gangguan kamtibmas. Tapi sasarannya bukan kok surat-surat kendaraan bermotor, tetapi itu mungkin sajam, bahan peledak, kemudian hal lain yang kita duga nanti akan digunakan untuk melakukan kejahatan di lingkup Polres Klaten ini. Oke, dan tadi saya sempat jalan-jalan nih Pak di sekitar Polres ini. Saya melihat ada TMC ya, Traffic Management Center, betul ya. Dan kalau yang saya tahu nih di Jawa Tengah ini sepertinya belum banyak, tapi Klaten ini sudah ada ya Pak ya? Klaten kita memang sudah memiliki TMC, bahkan lengkapnya sebetulnya KTMC, itu Klaten Traffic Management Center, yang tujuannya adalah untuk memonitor atau memanage arus lalu lintas yang ada di wilayah hukum Polres Klaten. Karena wilayah hukum Polres Klaten memiliki jalur Jogja Solo, yang mana arus lalu lintas sangat padat. Kemudian ada beberapa titik yang sering mengalami gangguan kemacetan. Nah, dengan adanya Traffic Management Center Klaten ini kita bisa memonitor mana yang macet, mana yang padat, sehingga kita segera bisa mengambil tindakan langkah-langkah apa untuk mengurai kemacetan maupun kepadatan tersebut. Berarti sangat membantu sekali ini ya? Sangat membantu, saya nilai sangat membantu masyarakat banyak, sehingga apabila ada masyarakat yang akan melewati jalur Jogja Solo tidak usah ragu-ragu, karena dari jalur mulai masuk Prambanan sampai keluar Delanggu, perbatasan dengan Boyolali, kita memiliki 10 pos yang sewaktu-waktu bisa kita gerakkan. Apabila kita monitor dari TMC atau KTMC itu, kita monitor mana yang rawan kepadatan, rawan kemacetan, kemudian kita gerakkan dari 10 pos itu untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mengurai kemacetan maupun kepadatan tersebut. Untuk TMC sendiri di Klaten ini berarti namanya Klaten KTMC ya, Klaten Traffic Management Center. Itu untuk di Jawa Tengah pertama kali satu-satunya atau memang ada di beberapa tempat? Ada di beberapa Polres yang ada juga sudah ada KTMC ini, karena ini sebetulnya juga sangat membantu karena dengan keterbatasan anggota kita bisa monitor. Dengan tidak adanya anggota kita kasih CCTV, jadi kita bisa monitor monitor selama di sini kami tempatkan anggota selama 24 jam. 24 jam. Jadi kita bagi 2 shift, jam 8 pagi sampai 8 malam, kemudian 8 malam sampai 8 pagi kita memonitor terus menggunakan peralatan yang ada di TMC tersebut, bagaimana arus lalu lintas yang ada. Untuk masalah lalu lintas tadi nih Pak, kan sudah dicek dari TMC tadi, itu kira-kira ada masalah nggak sih untuk angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi? Kalau melihat data atau menurut evaluasi dari tahun yang lalu, itu memang dengan adanya TMC ini jumlah laka lantas boleh dibilang menurun. Menurun itu semua karena selain keaktifan anggota juga kesadaran masyarakat. Saya yakin itu kesadaran masyarakat karena kecelakaan lalu lintas adalah diawali dengan adanya pelanggaran lalu lintas. Kalau masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya disiplin lalu lintas, tidak yang melakukan pelanggaran lalu lintas,
pasti namanya laka lantas akan menurun. Laka lantas menurun sehingga jumlah korban pun akan selalu menurun. Apalagi Bapak Kapolda Jawa Tengah selalu menekankan bahwa tahun kemarin, tahun 2011 itu yang meninggal 4.000 lebih satu tahun. Kemudian 2012 kemarin menurun jadi 3.000 lebih. Kita harapkan 2013 nanti mungkin di bawah 2.000 dengan adanya aktivitas anggota di lapangan maupun kesadaran masyarakat sendiri. Jadi untuk 2013 ini diperbarui lagi, Ya, lebih ditekankan lagi. Ya, karena setiap tahunnya korban-korban yang berjatuhan di jalan raya sangat banyak. Ya. Baik, luar biasa sekali pemirsa. Tadi kita sudah membicarakan tentang rajinnya nih Pak Kapolres ini untuk nengok tahanan, terus juga ngecek tentang kecelakaan lalu lintas dan yang lain-lain. Untuk yang berikutnya kita akan membahas lagi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Masih dalam program Dialog Khusus Pro TV bersama Bapak Ragil selaku Kapolres Klaten. Iya, dan ini ada gosip-gosip juga kan di Solo itu terakhir ada gosip terorisme. Wah, kalau di Klaten ada juga nggak di Pak? Jangan-jangan banyak nih. Saya tidak bisa bicara ada atau tidak ada, tetapi yang jelas upaya-upaya untuk meminimalisir, pasti ada ya. Meminimalisir itu kami selalu berupaya supaya tidak ada di wilayah hukum Polres Klaten. Bahwa tadi pagi Polres Klaten bersama dengan Pemda menggelar apel ikrar anti terorisme terhadap seluruh kepala desa yang ada. Nah, karena apa? Kami sadar anggota Polri juga tidak akan mampu menghadapi terorisme sendirian. Oleh karena itu tadi kita libatkan selain dari kepala desa, kita hadirkan juga tadi muspika, baik dari Pak Dan Ramil maupun Pak Camat sesuai hadir. Namun yang menjadi heavy atau titik berat tadi adalah para kepala desa, dengan harapan para kepala desa nanti akan mau melanjutkan apa yang diikrarkan tadi kepada para ketua RT, ketua RW ataupun kepala dusun yang ada di wilayah masing-masing, sehingga sampai lapisan masyarakat paling bawah, ya saya ulangi, diharapkan sampai lapisan masyarakat paling bawah di tingkat RT sudah tahu apa bahayanya terorisme. Karena terorisme selain akan mengganggu stabilitas Kamtibmas juga akan mengganggu keutuhan NKRI. Oleh karena itu tadi para kepala desa kami harapkan setelah dia menerima atau mengucapkan ikrar ditandatangani, kemudian akan dilanjutkan diteruskan ke bawahnya baik kepala dusun, RT maupun RW yang ada di sana. Tadi setelah apel pagi tadi setelah mengucapkan ikrar anti terorisme, saya juga kebetulan melihat Bapak ya jalan-jalan untuk menengok para tahanan, betul ya Pak ya? Itu wah luar biasa sekali pemirsa, karena emang bener-bener Kapolresnya langsung turun untuk melihat langsung para tahanan ini. Jadi ini dalam acara apa nih, rangka apa nih Pak? Sebetulnya mengecek kondisi tahanan itu saya lakukan tiap hari. Tiap hari? Tiap hari, bahkan jalur Kapolres sebelum masuk ruangan adalah melewati ruang tahanan terlebih dahulu. Karena mengecek situasi dan kondisi bagaimana tahanan yang ada. Ya, apakah tahanan itu sakit atau tidak, kemudian kondisinya bagaimana. Nah, kami tadi cek jumlahnya, kesehatannya, bahkan tahanan di Polres Klaten ini sudah diperintahkan dalam kegiatan sembayang, saya perintahkan sembayang kalau yang beragama Islam untuk 5 waktu saya perintahkan untuk selalu bersama-sama, berjamaah. Jadi dari sholat subuh sampai isya harus bersama-sama. Jadi itu juga untuk menumbuhkan mental mereka, rohani dia, supaya keluar dari tahanan ini atau nantinya keluar dari proses mengalami hukuman, dia akan menjadi masyarakat yang baik. Terus tanggapan tahanan ini gimana nih Pak kalau dikunjungi sama Bapak ini? Ya tanggapannya seperti positif, karena saya selalu dialog terhadap mereka, bagaimana kondisi kesehatannya. Jadi kalau memang ada yang sakit, langsung saya perintahkan untuk melapor kepada yang jaga tahanan. Tadi saya perintahkan kepada yang jaga tahanan untuk beberapa jam sekali selalu kontrol dan kontrol. Selain untuk melihat kondisi kesehatan, jangan sampai tahanan-tahanan itu melakukan hal-hal yang akan merugikan, ya baik merugikan dia sendiri maupun merugikan organisasi Polri. Contohnya mau upaya-upaya melarikan diri dan sebagainya. Ya. Jadi setiap pagi ini selalu ada dialog ya. Jadi datang ke sini dialog dulu dengan para tahanan ini gitu. Oke, baiklah. Waduh, luar biasa sekali ini Pak. Kalau besok saya
nengok tahanan boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh ngobrol-ngobrol gitu. Nggak boleh. akan diapa-apain kan sama tahanannya Pak? Okay. Dan ini kan dari tadi kan kita ngomonginnya tentang masyarakat nih Pak, Ya. tentang disiplinnya atau mungkin keamanannya sendiri. Lalu bagaimana nih Pak selaku pimpinan di Polres Klaten kan untuk anggotanya sendiri yang melakukan pelanggaran disiplin mungkin atau terlibat perbuatan melawan hukum. Ini tindakannya Bapak apa nih? Yang jelas tugas kami sebagai pimpinan atau komandan di sini adalah bagaimana caranya anggota tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pidana. Kalau ukur keberhasilan seorang pimpinan adalah bagaimana anggota-anggota itu ibarat yang nakal-nakal menjadi tidak nakal, ya menjadi tidak nakal. Tetapi seandainya memang ada anggota yang tidak disiplin, kemudian ada yang melakukan perbuatan-perbuatan pidana, sudah ada sanksi yang tegas. Sanksi sudah ada sanksi ya? yang tegas, sudah aturan yang berlaku yang harus diterapkan kepada mereka. Tetapi semenjak saya masuk di sini sudah saya sampaikan bahwa bagaimana caranya 2013 tidak ada anggota yang melanggar. Nah, supaya anggota tidak melanggar, langkah-langkah yang sudah kami lakukan dengan kita melakukan pembinaan rohani, pembinaan mental komando, selalu memberikan contoh kepada anggota, memberikan arahan-arahan kepada anggota supaya anggota tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya. Dan sebetulnya ini nih strategi Kamtibmas apa sih yang Bapak bangun? Tadi kita ikrar anti terorisme dan persiapan Pilkades yang akan dilaksanakan pada tahun ini oleh Kabupaten Klaten, yang mana di sini ada 354 desa yang melaksanakan Pilkades dibagi tahap 2. Yang pertama nanti bulan April, yang kedua adalah di bulan November. Bulan April nanti akan dilaksanakan Pilkades sebanyak 278 desa. Nah, tadi pagi saya sampaikan juga kepada para kepala desa supaya ikut mensukseskan program atau rencana kegiatan pemilihan kepala desa ini. Saya sampaikan juga tadi bahwa jangan sampai terjadi hal yang akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, yang mana itu juga diawali oleh mungkin yang menang merasa euforia senang, yang kalah tidak mau menerima kalah. Jadi saya sampaikan juga bahwa setiap kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi tadi juga saya sampaikan saya mempunyai moto yang sama tahu itu bisa dipegang oleh para calon-calon peserta pemilihan kepala desa, yaitu menang ojo umuk, kalah ojo ngamuk. Nah itu. Jadi moto kami tadi yang saya sampaikan yaitu menang ojo umuk, kalah ojo ngamuk. Jadi kita siap menerima apapun yang terjadi. Kalau memang kita menang, ya sudah, kita merayakan kemenangan dengan wajar-wajar saja. Tetapi seandainya kita kalah, kita legowo, kita mau introspeksi, oh memang saya seperti ini. Jadi situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Klaten tentu aman dan kondusif, apalagi Pilkades itu semuanya satu desa, semungkin banyak saudara. Kalau nanti dalam program Pilkades nanti ada keributan, kerusuhan berkaitan dengan tidak mau menerima kekalahan dan kemenangan, yang akan rugi juga masyarakat itu sendiri. Ya. Sejauh mana nih Pak untuk persiapannya dalam Pilkades nanti bulan April itu? Persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan, kami koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Klaten, kemudian kami sudah menyiapkan personil. Kebetulan kalau Pilkades ini TPS-nya hanya di setiap desa satu TPS, yaitu di balai desa yang ada. Jadi nanti untuk tahap pertama itu akan dilaksanakan 278 desa. Nah, berarti itu nanti ada 278 TPS yang ada di balai desa tersebut sudah kita inventarisir, kemudian sudah kami plot personil yang akan melakukan pengamanan. Seandainya nanti anggota tidak mencukupi, mungkin kami akan mohon bantuan Bapak Kapolda untuk mohon bantuan personil, apakah itu dari Mapolda maupun dari Polres-Polres yang ada di tetangga seputaran Polres Klaten. Pasti dijamin aman dan yang pasti keamanan dan ketertiban masyarakat juga sudah dijamin ya Pak. Kami akan menjamin keamanan, tetapi juga kami mohon peran serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk sama-sama menciptakan situasi yang aman tersebut, Mbak. Betul begitu ya. Untuk Pilkades sendiri nih Pak nih, melibatkan masyarakat semuanya atau hanya beberapa saja yang dilibatkan? Atau bagaimana nih Pak?
pelaksanaannya di bulan April? Pilkades itu adalah yang kita libatkan adalah, kalau yang April nanti 278 desa. 278 kita akan libatkan masyarakat itu, pengamanannya juga akan kita libatkan. Di situ juga akan ada Pam Swakarsa yang ada di desa-desa tersebut akan kita libatkan untuk membantu kegiatan Pilkades itu. Apalagi di sini juga ada rekan-rekan kita saudara-saudara dari Banser itu yang selalu proaktif. Mungkin di desa-desa itu ada rekan kita Banser yang akan ikut membantu pengamanan tersebut. Selain itu juga banyak ormas-ormas yang akan selalu proaktif membantu program-program atau kegiatan-kegiatan pengamanan tersebut. Ya. Hampir seluruh warga Klaten itu akan terlibat untuk ya, betul ya karena keamanan adalah sangat vital dan fatal. Apapun kegiatannya kalau sudah aman pasti akan berjalan dengan lancar dan tertib. Nah itu ya. Harus ada dukungan dari masyarakat. Betul, juga. makanya tadi saya sampaikan kita akan menjamin keamanan Kabupaten Klaten, tapi juga kami mohon peran serta partisipasi dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten ini. Saling kerjasama antara. Betul, saling kerjasama ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk Pilkades nanti ini, Pak? Himbauan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Klaten, khususnya 354 desa yang akan melaksanakan Pilkades, saya mengharap bahwa situasi Kamtipmas